Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Ternyata Aku Sudah Meninggal. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ayah, ibu, buka pintunya, teriakku dari depan rumah sambil mengetuk pintu. Namun suasana tambah sepi. Lampu ruang tengah pun telah padam, mungkin ayah dan ibu sudah terlelap tidur dan terbawa ke alam mimpi. Oh iya, namaku Arman. Aku anak tunggal, anak satu-satunya dari bapak yang bernama Dika dan ibu yang bernama Loli. Aku kuliah di Jakarta dan sekarang aku sedang berlibur, jadi kuputuskan untuk pulang. Selang beberapa menit pintu rumah pun terbuka lebar. Tampak di sana ibuku sedang berdiri, lantas aku mengambilnya. Ibu, panggilku. Allahu Akbar, teriak ibu melihatku dengan raut wajah seperti orang ketakutan. Ada apa, Bu? Tanya aku. Kamu sakit, Le? Kok mukamu pucat begitu? Ucap ibu. Ah, masa sih, Bu? Aku nggak sakit kok, baik-baik saja. Jawabku dengan kening berkerut. Ya udah, masuk, ajak ibuku. Aku pun segera masuk mengikuti ibuku ke dalam rumah. Kulirik jam dinding yang terpasang di samping pintu kamar ibu sudah menunjukkan pukul 10 tepat. Arman, kamu beneran mau ikut teman-teman kamu mendaki gunung? Tanya ibuku saat di depan pintu kamar memegang lenganku sebelum aku istirahat. Beneran, Bu, tapi udah balik kok. Waktu di kosan itu aku udah ikut mereka, Bu. Maaf ya, gak ngabarin, ucapku. Tapi ibu dengar katanya kamu pergi lagi ya ke sana. Tanya ibu lagi. Nggak tahu juga, Bu. Nanti ya, Bu, dilihat ke depannya, jawabku. Oh iya, Bapak mana, Bu? Tanyaku lagi. Bapakmu udah tidur. Ya udah kamu tidur juga, ucap ibu. Baik, Bu, jawabku. Aku pun melangkah masuk ke kamarku. Ternyata di kamarku memang sangat bersih. Setelah itu aku pun merebahkan diri di tempat tidur. Namun saat aku tidur, aku baru teringat sepulang mendaki gunung 3 hari yang lalu aku belum makan sama sekali ataupun minum. Namun anehnya, walaupun aku tidak makan ataupun minum, aku sama sekali tidak merasakan lapar ataupun rasa dahaga sama sekali. Tak pikir panjang, aku pun segera ke dapur untuk melihat apa saja yang bisa aku makan. Setelah menuju dapur, aku lihat di atas meja, ternyata di sana ada banyak olahan masakan yang ibu masak. Aku pun mengambil ayam panggang dan memakannya. Saat aku memakannya, rasanya terasa hambar, seperti tak ada rasa apapun. Begitu juga dengan air yang ku minum. Rasanya hampir tak ada rasa apapun, bahkan aku sampai muntah. POV Loli ibunya Arman. Di dalam kamar aku mendengar suara ribut-ribut dari dapur, lebih tepatnya di kamar mandi. Segera aku bangun dan menghampiri ke kamar mandi samping dapur. Ternyata di sana adalah putra tunggalku Arman. Arman, kamu kenapa, Nak? Kamu muntah? Tanya aku memegang punggungnya. Putraku yang berusia 25 tahun itu menghentikan aktivitasnya. Kemudian ia berbalik menatapku. Seketika aku langsung mundur beberapa langkah. Aku shock melihat wajah putraku yang pucat pasi. Nak, kamu pucat banget. Aku memegangi wajah anakku dengan kedua tanganku. Namun dia menepis tanganku pelan. Arman gak apa-apa, Bu, ucapnya dengan suara serak. Bahkan tercium aroma kembang kamboja dari tubuh putraku itu. Hal itu berhasil membuatku merinding. Saat sedang berdiri mematung, tiba-tiba saja piring kaleng terjatuh dari atas meja dengan sendirinya, membuatku mengalihkan pandangan. Saat aku kembali menatap putraku, aku celingukan, ternyata tidak ada lagi. Putraku kemana perginya? Mengapa cepat sekali? Arman, Arman, kamu di mana, Nak? Arman, teriakku.
Ada apa, Bu? Malam-malam begini teriak-teriak. Aku dikagetkan oleh suamiku yang muncul tiba-tiba dan memegang pundakku. Pak, tadi di sini ada Arman, Pak. Ucapku duduk di meja dapur. Arman? Bukannya Arman sebulan lagi liburnya? Gak mungkin dia pulang, Bu. Ucap suamiku mengerutkan keningnya. Sumpah, Pak. Ibu gak bohong. Kalau Bapak gak percaya, coba kita lihat di dalam kamarnya. Ucapku menarik lengan suamiku. Sesampainya di depan kamar putraku, aku pun mengetuk pintu kamar. Arman, keluar sebentar, Le. Bapakmu mau ngomong iki. Panggilku. Pintu pun terbuka. Tampak putraku berdiri menatapku dan suamiku bergantian. Aku melihat putraku dari atas hingga ke bawah. Namun karena cahaya lampu remang-remang, aku tak dapat melihat jelas. Putraku seperti tidak menampaki di lantai, ya seperti melayang. Dan bau anyir darah pun menyeruak di penciumanku. Ada apa, Bu? Tanya putraku dengan nada dingin. Wajahnya pun datar tanpa ekspresi. Bapakmu mau ngomong, Nak, ucapku. Tampak suamiku hanya melongo menatapku. Ibu ngomong sama siapa? Oh, di depan gak ada siapa-siapa. Kamarnya pun gelap. Ucap suamiku. Bapak jangan ngaco, itu Arman di depan Bapak. Celetukku mulai kesal melihat suamiku. Arman mana? Gak ada orang pun, kamarnya gelap gitu. Ucap suamiku lagi. Pak, Bapakin. Udahlah, Bu. Ayah mungkin lelah. Arman tidur dulu ya, Bu. Ujar Arman, kemudian ia menutup pintu kamar dan berlalu masuk kamar. Tuh kan, Pak, Armannya udah masuk kamar. Tidur. Bapak sih gak ada benar-benarnya, ih. Ucapku kemudian berlalu masuk kamar meninggalkan suamiku yang masih berdiri mematung. Pagi pun tiba. Aku pun bangun lebih dulu menanak nasi, kemudian belanja ke tukang sayur yang sering mangkal di gang sebelah. Tak dengar-dengar ada mahasiswa yang mendaki Gunung Halimun, tapi sekarang belum ditemukan. Hanya pakaiannya saja yang ditemukan di sungai yang langsung berhubung dengan laut itu. Ucap salah satu ibu-ibu yang tak sengaja aku dengar. Ah, masa sih? Siapa tuh? Jawab ibu-ibu satunya lagi. Ya nggak tahu juga, soalnya identitasnya nggak jelas. Orang 3 hari yang lalu ditemukan. Jawab ibu-ibu itu lagi. Entah mengapa saat mereka mengatakan itu, darahku berdesir apalagi mengingat Arman akan kembali mendaki ke Gunung Halimun bersama teman-temannya. Aku pun buru-buru membayar belanjaan, kemudian aku pulang. Sesampainya di rumah, aku memasak sayuran itu dan menyiapkan sarapan pagi karena suamiku akan berangkat kerja di salah satu buruh bangunan. Sedangkan aku harus ke pabrik karung goni untuk bekerja. Ibu, ternyata beneran Arman udah pulang semalam. Ucap suamiku saat aku menyiapkan sarapan. Aku pun menghentikan aktivitasku, kemudian berbalik badan menatap suamiku. Aku tersenyum. Ibu bilang juga apa, lagian bapak juga gak percaya sih. Ucapku mencubit perut Tika, suamiku itu. Ya, tapi kok anak kita aneh kayak gitu ya, Bu? Ucap suamiku mengeruk kepalanya yang mungkin tidak gatal. Aneh gimana, Pak? Tanya aku menatapnya lekat. Iya, aneh aja, tadi Bapak Li. Belum selesai suamiku melanjutkan ucapannya, tiba-tiba saja putranya Arman langsung berdiri di belakangnya. Ibu Loli dan Pak Dika sontak terperanjat. Mereka kaget karena tak mendengar langkah kaki Arman. Astagfirullahaladzim, Arman, kamu buat ayah kaget aja. Pakai Pak Dika sambil mengelus dadanya. Ayah, Ibu, aku mau keluar sebentar ya, nyari udara segar. Ucap Arman dengan tatapan kosong. Iya nak, keluar aja. Ucap Ibu Loli menatap Arman dengan tatapan bergidik ngeri karena mencium bau kembang kamboja dari tubuh putranya. Ibu, kenapa kok gugup gitu? Semenjak kedatanganku, ibu dan ayah kok aneh. Kalian gak suka ya kalau aku ada di sini? Tanya Arman mendelik menatap kedua orang tuanya. Bukan begitu nak, kamu jangan berpikir ke sana dulu. Ucap Pak Dika. Ya udah, aku pergi dulu. Mau kerja kelompok tugas kuliah untuk minggu depan. Ucap Arman. Arman pun pergi. Dia pun membawa buku untuk bekerja kelompok.
Di rumah temannya, ia segera berlari menuju rumah Frisky temannya. Namun pagi itu saat dia berlari, ia dikejutkan dengan sesuatu dari kejauhan. Ia melihat seseorang melambaikan tangan kepadanya. Ia pun melihatnya dengan tatapan heran. Enggak, enggak mungkin. Aku pasti salah lihat. Ini enggak mungkin, ucap Arman mengucek kedua bola matanya. Perasaan Arman bercampur sedih dan rasa haru, jantungnya berdetak kencang. Ada perasaan rindu yang mendalam di hatinya. Bagaimana tidak? Sosok yang selama ini ia rindukan terlihat lagi, yaitu sosok yang bernama Ima, ibu dari Loli. Iya, Nek Ima adalah neneknya Arman yang meninggal 5 tahun yang lalu. Nenek? Pekik Arman, kemudian ia berlari dan memeluk neneknya yang berdiri di pohon pisang. Nenek, Arman rindu, Nek. Ucap Arman memeluk neneknya, kemudian neneknya membalas pelukannya. Cucuku sayang, cucuku malang, nenek juga merindukanmu, ucapnya memeluk Arman. Arman menangis tergugu di pelukan neneknya. Sesaat kemudian ia terdiam dan mulai mengingat-ingat. Nek, bagaimana mungkin aku bisa melihat nenek? Bukankah nenek sudah meninggal? Tanya Arman dengan suara serak. Ia mengurangi pelukannya. Itu karena alam kita sudah sama, Le, ucap Korin Nek Ima dengan datar. Apa maksud nenek? Ucap Arman. Kamu ternyata belum sadar juga. Kamu sudah gak ada, ucap Nek Ima. Arman pun terbelalak. Ia mulai panik, namun ia menepis pikiran buruk terhadap dirinya sendiri. Maksud nenek? Tanyanya tak puas dengan jawaban. Namun Nek Ima hanya tersenyum penuh arti. Hal itu membuat Arman bertanya-tanya dan dia merasa banyak kejanggalan pada dirinya sendiri. Arman yang belum puas dengan jawaban Korin sang nenek pun kembali menanyai neneknya dengan melontarkan pertanyaan. Nenek, katakan apa maksud nenek? Dan kenapa nenek bilang alam kita telah sama? Apa maksud nenek? Dan apa maksud nenek ngomong kalau aku gak ada lagi? Ucap Arman melontarkan pertanyaan. Korin Nek Imah pun menatap sendu cucunya. Mata Korin Nek Imah berkaca-kaca menahan tangis. Kamu udah meninggal, Le, ucap Nek Imah pelan. Suaranya sangat menyayat hati. Seketika Arman langsung menggeleng dan mundur beberapa langkah. Kemudian ia tertawa terbahak-bahak. Nenek, emang ya nenek ini gak ada berubahnya. Semasa hidup dulu nenek selalu bercanda gini. Kangen ya, Nek, sampai segitunya bercanda. Tapi aku senang bisa lihat nenek. Makasih udah menampakkan diri ya, Nek, ucap Arman tersenyum. Nenek gak bercanda, Arman. Kamu memang sudah meninggal. Coba ingat ketika kamu mendaki gunung, apa yang terjadi padamu saat kamu berada di gubuk yang penuh dengan sesajen di gubuk tengah hutan itu. Dan orang yang ada di balik kematianmu temanmu sendiri. Kamu telah ditumbalkan. Pekik Nek Imah penuh penekanan. Seketika Arman senyumannya langsung berubah menjadi datar. Ia mengingat-ingat kejadian yang dialaminya ketika mendaki gunung Halimun. Iya, Nek, aku ingat. Tapi apa buktinya jika aku sudah meninggal? Ucap Arman lantang. Coba kamu berdiri di tengah jalan saat mobil itu lewat. Ucap Nek Imah menunjuk ke arah mobil yang lewat. Arman pun tak pikir panjang. Ia langsung berdiri di tengah jalan saat mobil sedan melaju. Ia merentangkan tangannya, kemudian mobil itu lewat. Namun ia heran dan shock. Saat mobil itu menabraknya, ia tak merasakan sakit. Bahkan ia masih berdiri mematung. Mobil sedan itu melaju seakan tak menabrak apa-apa. Arman semakin heran. Ia merasakan itu seperti mimpi. Namun kenyataannya seperti itu, nasibnya sangat malang, ditumbalkan oleh sahabatnya sendiri. Nenek, ini gak mungkin. Siapa yang tega membunuhku, Nek? Pekik Arman histeris. Ia juga baru sadar bahwa ia berulang kali memanggil orang, namun tak ada sahutan dari orang. Kejanggalan yang ia rasakan terjawab juga. Ternyata itu sebabnya ia tak merasakan lapar ataupun haus lagi, karena dia sudah meninggal. Balaskan dendamu, agar kita bisa pergi dengan tenang, Le,
ucap Korin Naimah. Nek, aku masih belum percaya jika memang aku meninggal. Tapi kenapa ibu dan ayah masih bisa melihatku, Nek? Kenapa? Tanya Arman dengan nada parau. Itu karena ibu dan ayahmu indigo. Dia bisa melihat siapapun yang telah meninggal. Maka dari itu dia bisa melihatmu. Namun mereka belum menyadari bahwa kamu sudah tiada. Ucap Naimah kemudian menghilang. Arman pun menangis sesegukan. Ia berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumahnya ia menangis dan melewati ayah dan ibunya di ruang tengah. Ayah dan ibunya terkejut melihat anaknya. Arman menangis sambil berlari melewati ibunya yang sedang duduk di ruang tengah dengan ayahnya pagi itu sedang sarapan. Arman, kamu kenapa, Nak? Teriak Ibu Loli, ibunya Arman. Arman masuk ke dalam kamar kemudian membanting pintu dengan sangat keras sementara Pak Dika menghampiri istrinya. Ada apa dengan Arman, Bu? Tanya Pak Dika. Gak tahu, Pak. Dia nangis kenapa ya? Apa dia diputusin ceweknya kali, Pak? Tebak Ibu Loli menerka-nerka. Ibu ngomong apa? Anak kita gak pernah pacaran. Bukan selama ini kita gak mengajarkan dia berzina. Jawab Pak Dika. Iya juga ya, Pak ya. Jawab Ibu Loli manggut-manggut. Ya udah, Bapak berangkat kerja aja. Ibu juga berangkat. Kalau soal Arman nanti aja pas pulang kerja. Baru kita tanya langsung. Nggak usah ganggu Arman dulu. Ucap Loli pada suaminya. Mereka pun berangkat kerja ke tempat masing-masing. Sedangkan di dalam kamar Arman sedang menangis terkuku. Kenapa kalian tega membunuhku? Apa kesalahanku pada kalian semua? Teriak Arman. Aku akan membalaskan dendam kepada kalian. Akan ku cari di mana jasadku, kalian simpan siapapun kalian yang tega menumbalkan aku. Nyawa harus dibayar nyawa. Pegik Arman, tangannya mengepal, wajahnya berubah menjadi hancur dan dipenuhi belatung. Belatung-belatung itu berjatuhan di lantai. Arman tersenyum menyeringai. Hingga senyumannya seram, bahkan mulutnya sobek sampai ke telinga, membuat bagi siapa saja yang melihatnya akan bergidik ngeri. 30 menit kemudian, wajah Arman kembali seperti semula, namun tetap pucat, tatapan matanya sendu. Ia tak bisa membayangkan jika ibunya tahu bahwa dia telah meninggal. Mungkin hati ibunya akan hancur, apalagi ayahnya, sebab Arman dari kecil sangat disayangi ayah dan ibunya. Pak Dika dan Ibu Loli berharap Arman akan menjadi orang sukses dan mengangkat derajat mereka, namun semua hanyalah mimpi. Karena Arman telah dihabisi dengan cara tragis oleh sahabatnya dan teman-temannya sendiri. Enggak, ibu gak boleh tahu kalau aku udah meninggal. Begitu juga dengan ayah. Aku gak mau ayah dan ibu hancur dan sakit hati mengetahui kenyataan bahwa aku telah tiada. Ucap Arman lirih. Tatapan matanya sendu. Ia mengambil pinggai foto yang ada di meja sebelah tempat tidurnya. Ia memeluk foto dirinya bersama ayah dan ibunya hingga ia kembali menangis. Namun bukan air mata bening yang keluar, melainkan darah hitam pekat berbau amis. Sore pun tiba. Sore itu Pak Dika dan Bu Loli telah pulang dari tempat pekerjaan mereka masing-masing. Sedangkan Arman masih berada di dalam kamar. Ia sedang berusaha menutupi kakinya yang melayang, tak menampaki di lantai agar ibu dan ayahnya tak mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi. Aku harus menutupi kaki ini agar nggak kelihatan kalau aku hanya melayang. Aku nggak mau mereka mengetahui hal ini, gumam Arman dengan lirih. Ia pun berjalan mengambil sarung yang sering ia gunakan ketika sholat. Kemudian ia memakai sarung itu hingga menutupi kakinya. Ia pun memakai sweater hitam layaknya seperti gaya anak pesantren. Aku nggak apa-apa kayak gaya anak santri. Yang penting ayah dan ibu nggak melihat kakiku. Lirihnya sendu. Arman pun keluar dari kamar. Ia berusaha biasa-biasa saja, seperti semasa hidupnya. Namun wajahnya tetap pucat pasi bak mayat hidup. Ia berusaha menutupi semua yang terjadi. Ia akan menemui kembali Korin neneknya untuk menanyai di mana jasadnya dan siapa yang menumbalkannya. Karena sejak kejadian ia dihabisi dengan cara tragis. Ia tak mengingat lagi wajah-wajah orang yang menghabisinya, sebab mereka semua menggunakan topeng dan saat itu ia dijebak di gubuk dalam hutan. Ibu, udah pulang, Bu? Ucap Arman berusaha biasa-biasa saja. Iya nih, baru pulang, Nak.
Jawab Ibu Loli, namun lagi-lagi ia mencium bau anjir dari tubuh putranya. Ya udah, sekarang bapak dan ibu mandi ya, terus kita makan. Aku tunggu kalian di meja dapur ya, ucap Arman, lalu berlalu pergi ke dapur. Dika dan Loli pun pergi membersihkan diri, namun mata Loli masih menatap putranya yang duduk di meja makan. Dika dan Loli pun selesai mandi, kemudian mereka duduk di meja dapur bersama putra tunggalnya itu. Wanita berjilbab coklat itu terus menatap putranya. Arman, kamu gak usah mendaki ke Gunung Halimun lagi ya nak, ucap Pak Dika. Kenapa ya? Tanya Arman. Di sana ada mahasiswa hilang belum ditemukan, dan hanya pakaiannya saja yang ditemukan. Ayah takut nak, ayah gak mau kamu kenapa-napa, ucap Pak Dika. Arman tuh langsung gugup. Dia berusaha tenang, namun ia gelagapan. Ia takut ayah dan ibunya tahu jika mahasiswa yang dimaksud itu adalah dirinya. Arman berusaha biasa-biasa saja, namun ia tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Arman, kau bengong? Ucap Pak Dika menyentuh tangan putranya, namun ia terkejut sebab tangan Dika sangat dingin bagaikan es batu. Enggak ya, Arman mau ke belakang dulu ya, ucap Arman gugup, kemudian ia pergi berlari ke belakang dengan langkah terseok-seok. Pak Dika pun menggeleng-gelengkan kepala melihatnya, kemudian Ibu Loli tersenyum ke arah suaminya. Baru juga selesai makan, Pak Dika dan Ibu Loli pun dikejutkan dengan suara kentongan disusul oleh teriakan beberapa warga dari luar. Pak Dika dan Ibu Loli pun keluar dan melihat apa yang terjadi. Ada apa Pak RT? Tanya Pak Dika. Di sana di pinggir hutan telah ditemukan potongan tubuh seseorang, tapi gak jelas itu tubuh siapa, sedangkan pakaian mahasiswa yang hilang juga ditemukan di sungai sana, ucap Pak RT. Astagfirullah, potongan tubuh Pak? Tanya Ibu Loli memastikan. Iya, potongan tubuh, tapi hanya kepalanya saja ditemukan tanpa mata, ucap Pak RT. Astagfirullahaladzim, kepala siapa itu Pak RT? Apa jelas bisa kami lihat? Ucap Pak Dika. Kami nggak tahu pasti Dika, soalnya wajahnya sudah rusak. Parah, tulang belulangnya sudah kelihatan, tengkorak kepalanya pun, ucap Pak RT, membuat Ibu Loli dan Pak Dika makin penasaran. Ya Allah, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja Pak RT untuk diotopsi jenazahnya agar dia tahu itu siapa, ucap Ibu Loli. Ya justru itu saat ini kami akan membawanya ke sana, jawab Pak RT. Rombongan warga pun pergi, sementara Ibu Loli dan Pak Dika masih mematung. Kemudian Arman keluar. Ayah, Ibu, ada apa? Tanya Arman menatap kedua orang tuanya. Arman, di sana ada potongan tubuh ditemukan. Ibu harus melihatnya. Mana tahu ibu kenal, mana tahu itu adalah potongan tubuh mahasiswa yang hilang 3 hari yang lalu, ucap Ibu Loli. Seketika mata Arman langsung membelalak, giginya saling beradu, tangannya mengepal, wajahnya mulai menghitam. Ibu Loli dan Pak Dika pun menatap putranya dengan tajam. Setelah Arman menyadari bahwa bapak dan ibunya menatapnya, dia langsung tersenyum. Namun senyuman itu dilihat ibunya sangatlah seram dan misterius. Dan wajahnya yang mulai menghitam pun telah berubah seperti biasanya, namun sangatlah pucat. Ayah, Ibu, nggak usah ikut dilihat deh. Mending kita masuk aja ya, Ayah dan Ibu. Dengerin cerita pengalaman aku aja deh, ucap Arman menahan ibunya agar tak pergi ke tempat penemuan potongan tubuhnya sendiri. Tapi nak, Papa penasaran siapa yang ada di sana. Jangan-jangan itu mayatnya mahasiswa yang hilang 3 hari yang lalu, ucap Pak Dika. Iya, beneran tuh nak. Kamu apa nggak penasaran toh mau lihat juga? Timpal Ibu Loli menatap anaknya. Gak Bu, nggak usah dilihat. Ntar kebayang-bayang loh, kan ngeri kalau sampai ke bawah mimpi, ucap Arman berusaha senyum. Tapi nak, udah pokoknya ayah sama ibu temenin aku, ayo sini, ucap Arman memotong ucapan ibunya. Arman pun menarik tangan bapak dan ibunya masuk ke dalam rumah. Pak Dika dan Ibu Loli hanya bisa pasrah saat Arman menarik mereka. Namun, Ibu Loli merasa aneh.
karena tangan Arman sangatlah dingin seperti es batu. Begitu juga dengan Pak Dika. Ia dan istrinya pun saling pandang. Bapak sama ibu sekarang duduk ya. Aku mau ke warung dulu beli cemilan buat ngobrol, ucap Arman. Ya udah sana. Si ibu penasaran pada lihat potongan tubuh siapa yang ditemukan warga itu, ucap Ibu Loli cemberut. Ya ibu gitu doang. Emang ibu mau kalau ke bawah di mimpi? Tanya Arman. Ya enggak lah, siapa yang mau memimpin setan kayak gitu? Ibu takut banget sama setan ucap Ibu Loli berkitik ngeri. Arman pun terdiam, mematung. Kemudian Arman pamit pergi ke warung. Arman tak banyak bicara lagi. Andaikan ibu tahu, mungkin ibu akan takut dan hancur hati ibu sama ayah, ucap Arman sendu. Kemudian ia pergi. Arman pun tiba di warung Ibu Siti. Ia pun membeli cemilan keripik singkong dan juga beberapa minuman dingin. Itu aja, Man? Tanya Bu Siti. Iya, Bu, jawab Arman. Arman pun membayar belanjaannya. Kemudian Ibu Siti pun menerima uangnya dan menyerahkan pesanannya. Ibu, ngomong sama siapa? Tanya Pak Dandi, suami Ibu Siti, pemilik warung itu. Ini Pak, Arman dia tadi beli, ucap Ibu Siti menoleh ke arah suaminya. Mana? Lawang gak ada siapa-siapa kok, ucap Pak Dandi. Nah, ini ada Ar. Dia menghentikan ucapannya, menoleh ke arah Arman, namun ia kaget saat melihat Arman tak ada lagi. Ia celingukan. Cepat sekali perginya. Hal itu membuat Ibu Siti merinding. Loh, tadi di sini ada Arman, Pak. Serius loh. Apa dia udah pergi? Ucap Bu Siti. Emang Arman udah pulang ke rumah orang tuanya? Dari tadi ibu ngomong sendiri loh, ucap Pak Dendi dengan kening berkerut. Enggak Pak, beneran tadi di sini ada Arman kok. Lah duitnya nyata. Ini duitnya, ucap Ibu Siti, memperlihatkan uang pecahan Rp10.000 kepada suaminya. Udahlah Bu, ayo masuk. Kita berwudu, sholat. Udah maghrib ini, ucap Pak Dendi. Kemudian mereka pun masuk. Sedangkan di perjalanan pulang, Arman melayang. Banyak orang yang ia lewati, namun orang-orang itu tak dapat melihatnya. Di perjalanan ia berpapasan sama Frisky dan David, teman seangkatannya. Dav, aku takut banget lo ini, ucap Frisky. Takut kenapa? Tanya David. Takut aja, aku takut kalau Frisky tak melanjutkan ucapannya. David langsung membengkap mulutnya. Kemudian dia pun pergi menarik tangan Frisky melewati Arman. Arman pun tersenyum kecut menatap dua sahabatnya itu. Jangan kira aku nggak cari tahu atas dasar apa kalian menubalkan aku. Dan kalian simpan di mana potongan tubuhku, aku akan mencari tahunya, ucap Arman menyeringai. Saat masuk ke perkarangan rumahnya, ia melihat lagi teman seangkatannya yaitu Nurul dan Devi berjalan menuju ke arah rumahnya. Nurul dan Devi tertawa riang. Buruan Dev, kita ngumpul di rumahnya Frisky. Udah mau malam nih, cepat-cepat, ucap Nurul lewat di depan rumah Arman. Iya, kita udah ditungguin sama orang tuanya Frisky, jawab Devi. Aku yakin pasti kalian pelakunya. Apa yang kalian lakukan, aku akan menyelidikinya sebelum aku membalaskan dendamku. Aku harus tahu bagaimana cara kalian menghabisiku, gumam Arman. Arman pun marah. Wajahnya berubah menjadi gosong dipenuhi belatung. Namun Pak Dika dari tadi di belakang Arman. Pak Dika pun memegang punggung Arman. Seketika wajah Arman yang semula dipenuhi belatung secepat kilat langsung berubah menjadi pucat pasi, seperti pertama kali dia datang. Ayah. Arman pun gelagapan melihat bapaknya. Kenapa masih di sini? Ayo masuk nak. Ibumu nungguin udah malam ini, ucap Pak Dika. Iya ya, aku masuk ya. Arman pun buru-buru masuk. Tak lupa ia menggunakan sarung menutupi kakinya. Ibu, panggil Arman. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Arman, kamu ini ngapain sih ngagetin ibu mulu? Pekik Ibu Loli sambil mengelus dadanya. Ya maaf Bu, ucap Arman. Dia tersenyum tipis. Ini cemilannya Bu,
ucap Arman. Iya nak, simpan situ aja, ya udah wudhu dulu, kita sholat ya nak, ajak Ibu Loli. Sholat bu? Tanya Arman. Iya sholat, emang kenapa? Ayo wudhu, ayahmu udah menunggu itu, ucap Ibu Loli. Ayah sama ibu sholat aja dulu deh, aku mau ke kamar dulu, ucap Arman. Is kamu loh nak, ingat gak pesan ibu, kapanpun dimanapun jangan pernah tinggalkan sholat, ucap Ibu Loli menatap anaknya. Anu bu, aku sholat di kamar aja bu, ucap Arman gugup. Loh, kenapa bukannya selama ini kita sholatnya bertiga loh nak, ucap Ibu Loli menatap heran ke arah anaknya. Tapi kali ini biarkan Arman sholat sendiri ya bu, ucap Arman. Ya udah baiklah, yang penting kamu sholat, ucap Ibu Loli. Arman pun berlalu masuk ke kamarnya. Arman tergugu menangis, siapun menangis jadi-jadinya di dalam kamar tanpa suara agar bapak ibunya tak mendengarnya. Ayah, ibu, maafkan Arman, ucap Arman. Kemudian Arman melayang menembus jendela. Arman pun melayang dan menghilang di balik kegelapan malam. Ia bertemu dengan Korin neneknya. Dia menanyakan semuanya kepada neneknya. Nenek, apa yang terjadi nek? Aku tidak ikhlas seperti ini nek. Aku gak mau pergi ninggalin ayah ibu nek. Aku ingin mengurus mereka hingga tua nanti. Aku gak mau pergi dari dunia ini nek. Aku tahu nek, kalau semua orang akan pergi pada waktunya. Tapi aku gak ikhlas pergi dengan cara seperti ini nek. Aku gak ikhlas nek, ucap Arman menangis tergugu. Nek Ima melayang mendekati cucunya. Kemudian Nek Ima mengelus kepala cucunya dengan penuh sayang. Sudah takdir harus seperti ini Le. Jangan terus-terusan bersedih. Sekarang kamu bersiaplah balaskan dendammu sebelum genap 100 hari kematianmu. Karena 100 hari lagi kamu akan benar-benar pergi selamanya, ucap Nek Ima. Mendengar hal itu Arman semakin menangis tergugu. Ia masih sangat ingin hidup berlama-lama di dunia menemani bapak dan ibunya, hingga Allah menjemputnya bukan dengan cara tragis seperti yang ia alami. Arman masih menangis tergugu di hadapan neneknya. Pasalnya saat itu dia tidak tahu siapa saja temannya yang menghabisinya dengan cara tragis. Tidak mungkin ia langsung membalaskan dendam pada sahabat dekatnya. Bisa saja bukan itu yang menumbalkan dia. Siapa yang menghabisi aku, Nek? Tolong katakan, Nek, ucap Arman sambil menangis. Teman dekatmu, ucap Nek Ima dengan tatapan datar. Rambut putihnya tergerai panjang membuat siapa saja bergidik ngeri melihatnya. Siapa mereka, Nek? Tanya Arman mendongak menatap neneknya. Frisky, ucap Nek Ima. Seketika Arman langsung menganga lebar, kedua tangannya menutupi mulutnya yang menganga lebar. Frisky Nek, ucap Arman tak percaya. Iya, Frisky, teman yang kamu anggap saudara sendiri. Dia menumbalkan kamu agar perusahaan bapaknya lancar, ucap Nek Ima. Maksud nenek? Tanya Arman tak mengerti. Perusahaan tambang emas bapaknya memakai pesugihan, dan kamu lahir tepat di hari Jumat Kliwon. Mereka menumbalkan kamu agar mereka mendapatkan harta emas yang melimpah, ucap Neimah penuh penekanan. Frisky memang adalah anak paling kaya raya di desa itu. Bapaknya adalah juragan terkenal di desa itu, karena ia memiliki perusahaan tambang batu bara dan banyak emas yang mereka dapatkan. Namun ternyata perusahaan itu menggunakan tumbal agar emasnya bisa mereka ambil, dan Armanlah tumbalnya. Nama bapaknya Frisky adalah Tohar, sedangkan ibunya bernama Muni. Apa buktinya jika Frisky yang menumbalkan aku, Nek? Masa Frisky tega, Nek? Dan bagaimana caranya menghabisi aku, Nek? Aku benar-benar gak tahu, Nek, ucap Arman suaranya parau dan menggema di seluruh hutan yang hanya disinari cahaya bulan remang-remang itu. Dia bekerja sama dengan David, Devi, dan Nurul, bapaknya yang menyuruh. Setelah mereka berhasil mendapatkan harta yang mereka inginkan, mereka membagi hasilnya.
ucap Neima. Arman pun langsung luruh. Ia menggeleng, ia benar-benar tidak menyangka jika ternyata teman-teman dekatnya menebalkannya. Sekarang dia tahu apa alasan Frisky memaksanya untuk mendaki gunung. Ternyata hanya untuk menghabisi nyawanya. Tujuan Arman sekarang mendatangi rumah Frisky, ia akan menuntut keadilan kepada sahabatnya itu dan teman-temannya yang lain yang terlibat dalam pembunuhan itu. Flashback. Pada saat itu di pendakian gunung, Frisky, David, Devi, Nurul, dan Arman mendaki gunung. Ketika mereka masih kuliah di Jakarta, mereka mendaki Gunung Halimun yang ada di desa sebelah yang bersebelahan dengan desa mereka. Mereka berlima memutuskan untuk ke desa Kenanga. Itulah nama desa yang bersebelahan dengan desanya, tepatnya di Gunung Halimun. Gunung yang tertinggi di desa itu. Ia pun pergi mengikuti teman-temannya karena ia dipaksa oleh Frisky. Frisky, aku malas loh ke sana, ucap Arman kala itu. Gak apa-apa man, kan kita nggak lama 3 malam doang kita di sana. Teman-teman udah pada nunggu tuh, ucap Frisky lagi memandang Arman. Ya udah kita kesana aja, ucap Arman pasrah. Mereka pun pergi di saat matahari telah terbit. Mereka mulai mendaki ke Gunung Halimun. Devi, Nurul, David pun tertawari yang begitu juga dengan Frisky. Namun tidak dengan Arman. Ia terlihat tidak bersemangat. Kalian duluan aja. Aku mau ke gubuk sana dulu ya. Man, kamu ikut Devi dan Nurul duluan ya. Aku dan David ke sana dulu, ucap Frisky menunjuk jalanan yang bekas digusur itu. Baiklah, jangan lama-lama ya, ucap Arman. Iya, ya udah, cepat sana pergi, ucap Frisky dengan nada ketus. Frisky yang semula ramah tiba-tiba berubah menjadi ketus. Arman hanya menghela nafas panjang. Ia sebenarnya malas jika harus mendaki gunung, terkecuali ada tugas dari kampus. Ayo Arman, kita cepetan, harus sampai ke atas, ucap Nurul menarik tangan Arman. Devi juga menarik tangan Arman. Arman terseret, bahkan ia kelelahan berjalan hingga ia terseok-seok dan mulai berjalan ke gunung itu. Cepetan man, gak usah lambat. Kamu tunggu sini aja ya. Kami mau turun ke bawah dulu, ucap Nurul. Mau ngapain ke bawah? Kita tunggu mereka di sini aja, ucap Arman. Tuh, man, gak usah banyak bicara. Tunggu sini aja, ucap Nurul setengah membentak. Arman pun ditinggal sendiri di tengah hutan belantara itu. Sementara Nurul dan Devi kembali turun dan menuju gubuk tempat Frisky dan David menyiapkan sesajen. Frisky telah menyiapkan sesajen dan sebilah pisau yang sangat tajam. Ia sudah menyiapkan dipan di gubuk itu dengan dilapisi kain kafan putih. Nurul, cepat kamu berikan air ini pada Arman, ucap Frisky menyerahkan botol. Tapi Ki, apa kamu yakin berhasil menemukan Arman? Tanya Nurul ragu. Yakin Nur, bapakku udah ngajarin aku mantra-mantranya, dan juga aku udah hafal kok, ucap Frisky yakin. Sedangkan Devi dan David duduk bersila di tikar pandan yang ada di gubuk itu. Nurul memakai baju hitam, begitu juga dengan David dan Frisky karena mereka bersiap melakukan ritual. Baik, aku akan memberikannya air ini, tapi aku minta David temani aku ke sana. Kali aja nanti si Arman pingsan, ucap Nurul. Baiklah, sekarang Arman dan Nurul, kalian pergi cepat ya, sebelum matahari semakin menunggu, ucap Frisky memerintah dua temannya. Baiklah, mereka pun pergi. Setelah sampai di hutan, David dan Nurul melihat Arman sedang duduk di sebuah pohon besar yang ada di hutan itu. Arman, ayo man, sini minum dulu, panggil David. Pria tampan berhidung mancung itu pergi, kemudian ia pun menghampiri dua temannya. Ada apa? Devi sama Frisky mana? Tanya Arman. Mereka ada di bawah. Ayo minum dulu, kita nggak jadi ke puncak. Kita buat tenda di bawah aja, di sana bagus, ada aliran sungai, kita nggak usah pergi jauh-jauh. Ayo balik lagi, tapi minum dulu ya, ucap David. Ya udah, ayo aja aku toh, ucap Arman. Arman pun meminum air itu.
5 menit kemudian ia merasa ngantuk. Kemudian ia menarik tangan David. "Kenapa, Man?" tanya David. "Aku tiba-tiba ngantuk banget, Dav. Gimana nih?" ucap Arman sambil menguap. "Ya udah, kamu tidur aja dulu. Nanti kita buat tenda siang ini aja. Kita buat tenda ya," ucap David. Lama-lama Arman pun tertidur. Sebelum ia benar-benar tertidur, samar-samar ia melihat David dan Nurul tersenyum, menyeringai ke arahnya, memegang tali tambang. Dan di situ dia tak ingat apa-apa lagi. David dan Nurul membawa Arman ke gubuk. Mereka telah mengikat kaki Arman. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.